Halo, saya Bambi Gusti. Selamat datang di studio mungil saya. Selamat datang. Wih, Aduh, maaf mungil nih tempatnya. Gitu deh. Bem ini studio dari tahun kapan lo bikin? Sebenarnya kalau studio ini ya sebenarnya agak baru ya justru karena sebelumnya gue kerja pakai laptop dan di mana aja, bahkan juga kan gue punya kantor bareng Agi dan Tony itu, jadi dulu mengerjakan semuanya di kantor. Tapi setelah pandemi, sebenarnya pandemi sih, setelah pandemi akhirnya gue memutuskan untuk equipment gue taruh di rumah gitu. Jadi kalau studio ini sekitar pandemi aja, kapan tuh? 2020 lah kayak gitu. Tapi rumah sendiri kayak jadul. Dari tahun rumah berapa? dari tahun 70. Pokoknya gue lahir di sini, maksudnya gue segi lahir udah tinggal di sini sekitar tahun tuwir ya, nggak usah tahun. Ya dari desainnya mungkin kalau orang arsitek atau orang interior ketahuan lah atau di tahun berapa ya, pokoknya tahun segitulah gitu. Oh, tolong ceritain dong nih di studionya ada ornamen apa aja nih? Ornamen oke. Dari sini deh nih. Dari sini dulu ya. Oke, ini ada, wih, piala-piala ini. Ya, alhamdulillah ini Piala Maya dan Piala Citra. Ini gue dapat tahun 2017 untuk film Pengabdi Setan bareng sama Agi juga dan Tony. Ini juga tahun 2021 Piala Maya. Apa ya? Gue lupa lagi. Gundala atau apa sih kalau nggak salah, apa mungkin Gundala ya. Gue kayak alhamdulillah gue dapet Piala Maya tuh 2 kali. Pokoknya 2021 sama 2000 berapa gitu. Ya udah. Terus Samurai dulu tuh, samurai. Ini Kenapa ada samurai sih, Bem? sebenarnya mau gua iniin. Jadi samurai itu adalah nama gelar, Oh, bukan pedangnya. Pedangnya namanya katana. Gitu. Jadi mau gue buka. nggak usah. Jadi gue kebetulan ini martial arts enthusiast. Gue dulu pas lagi gue kuliah gue belajar kendo sampai dan 1 black belt gitu. Dan karena kendo itu belajar pedang Jepang itu, walaupun kalau kita sparring pakai pedang bambu sih. Cuman ya gue sangat antusias terhadap ya pedang-pedang atau senjata-senjata non api lah gitu. Karena saya bukan orang militer jadi saya nggak bisa api, jadi saya sangat suka itu. Kan lo drummer ya sebenarnya, Ya. tapi kenapa di rumah lo ada gitar sama bass nih? Iya. Aneh nih. Nah, jadi gini, pas lagi gua dan abang gua SMP, sebenarnya yang gitaris tuh adalah abang gua. Dan ini sebenarnya tadinya ruang tidur abang gua sebelum dia ke Amerika itulah. Tahun 90-an sih sebenarnya. Jadi ini basis-basisnya dia. Dan gitarnya ini 90 early 90-an semua, kecuali ini sih. Ini sebenarnya agak fake atau apalah. Ini Ibanez, pokoknya zaman metal lah. Ini ESP malah, nggak mungkin kan gue bawa ESP. Ini band gue zaman dulu nih, namanya Skywalker sama Agi Narotama. Ini tahun 90, gila udah tua ya. Sebelum sore ya berarti? Sebelum lain band ya? Iya, saat itu. Ini Ovation nih. Ini Ovationnya tahun 90 juga, jadi ini otentik. Kecuali ini, nah ini baru gitar gue beneran. Tapi gitar yang di atas jarang lo mainin? Nggak pernah malah, cuman emang ini, apa namanya, raknya ini udah dibuat dari zaman abang gua koleksi gitar gitu. Dan kan sayang ya, maksudnya abang gua dan kita, abang gua udah nggak punya case-nya. Bahkan kalau gitar dia aslinya ini, Ernie Ball. Itu udah rare banget kan tuh, Ernie Ball, yang Van Halen yang warna merah itu tuh gitu. Tapi dibawa sama dia, cuman ya udah ini gue ditaruh sini aja. Begitu. Sambil mainin gitar itu? Gitar Ini, siap. Ini aja ya. Wih. Gitu aja. Belum gue stem lagi. Ya gitu lah. Belum gue. Nah terus, ya karena lo ada seorang drummer, pasti ada drum dong. Nah, Gue nggak punya drum. itu ada drum. Ya. Ah. Gitu. Ini sebenarnya drum
Drum bahkan gue beli bekas dari Joko Anwar. Saat itu dia beli drum dan dia kan nggak bisa main drum. Saya beli aja. Tapi ini drum adalah untuk kerjaan saya sehari-hari. Saya mohon maaf jangan ditiru, saya nggak pernah latihan drum. Bahkan dulu bukannya gue ini ya, kan gue pernah masuk 150 drummer Rolling Stone tuh. Tapi ditulis sama almarhum Denny Sakri, gue satu-satunya drummer yang nggak punya drum. Dan sampai sekarang. Ternyata benar ya, nggak punya drum. Nggak punya. Nggak, kurang tertarik juga. Naruhnya bingung. Tapi terus gimana kalau latihan atau segala macam? Gue terselamatkan oleh muscle memory sih. Oh, oke. Gitu. Karena ya dulu pas lagi gue SD, gue belajar drum tuh start dari SD sampai SMA. Dulu ya gue latihan drum, tapi setelah gue akhirnya lebih tertarik ke composing, bahkan movie score, gue lebih seneng beli peralatan untuk MIDI controller dibanding drum gitu. Sekali lagi kalau buat drummer jangan ditiru ya, ini mah gue aja ya gitu. Tapi drum ini sering lo pakai kalau misalnya Oh iya, ini justru buat kerjaan-kerjaan, buat kerjaan-kerjaan film dan ya buat demo juga kayak gitu. Itu pasti gue pakai sih. Gitu. Walaupun sebenarnya ada ya udah mulai apa ya, ya velocity semuanya itunya udah mulai nggak akurat lah, tapi nggak apa-apa. Yang penting ada alatnya. Itu. Tadi setelah drum, sekarang ya ada yang unik nih. Ada koleksi Gundam satu nih. Kenapa harus ada Gundam di studio lo? Gue penggemar action figure dan anime ya dari gue kecil. Bahkan sebenarnya gue punya Voltus tuh, cuman gue taruh di sana. Nah gue sangat ngefans sama Gundam tapi yang tipe ini doang. Namanya RX 782. Jadi ini Gundam pertama yang tahun 70-an, 79 atau berapa. Gue ngefans banget sama Gundam RX 782 doang, yang lain itu enggak gitu. Jadi gue banyak koleksi gue yang grade-grade-nya juga ya, ada yang real grade, tapi yang ini kebetulan yang apa ya? Real grade ini real grade, terus ada yang master grade, ada yang high grade. Cuman gue hanya ngefans ini karena buat gue, opini gue pribadi, ceritanya paling human just. Berarti selain di sini ada lagi dong ya koleksi? Banyak di kamar tidur gua, banyak banget. Cuman ya udah kalau buat di ruang kerja gue ini aja lah. Oke, terus ada Gundam. Nah, terus tertarik gue ada 2 lukisan di situ tuh. Oh iya. Itu dari siapa aja nih lukisan? Ini lukisan anak gua. Oh, oke. Gitu. Seru. Tiba-tiba dia melukis out of nowhere. Ayah, Firi namanya Firi buat gambar buat ayah. Dia udah tuh drum, ada tulisan ayahnya. Ya, ayah mana yang tidak tersentuh kan? Iya. Tiba-tiba anaknya buat gitu, ya makanya sampai gua. Terus drum pula ya? Drum pula gitu kan, gitu. Dengan di bass drumnya ayah lagi. Ayah. Kan? Gitu. Kalau ini, jadi gue saat itu pernah jalan-jalan ke tim, tiba-tiba ada seniman yang menggambar gue aja gitu. Gitu terus gue ya udah, gue cuma diem di gambar. Ya udah terus gue sumbang serelanya gitu. Tapi malah mirip Awan ya kayaknya. Iya. Kumis-kumis ya. Jangan tanya gue, men, tanya yang lukisnya. Gue sangat mengapresiasi dia udah tiba-tiba udah ngelukis gue, apapun hasilnya kan orang punya interpretasi sendiri kan. Ya udah terima. Ya gitu. Kalau mirip kawan tanya dianya. Gitu. Oh jadi tadi kita udah ada samurai, ada Gundam. Katana. Ada katana, ada Gundam, terus ada lukisan. Ini semua apa ya? Kalau dibilang nih bisa. Kenapa ada di sini? Karena emang membuat mood lo bisa lebih kayak gitu aktif lah ya. Kayak salah satu representasi hobi dan mood gua lah ya kayak gitu ya. Selain jadi ornamen hiasan juga sih. Jadi kalau kebayang kalau salah satu hilang kayaknya ya beli lagi. ada yang hilang nanti di proses pengkaryaan ya, sebaiknya kayak gitu ya. Sebaiknya ada, jangan hilang. Tapi pengen juga sih misalnya pedang katana gue pengennya yang lebih mahal gitu. Cuman beli buat yang lain sih. Oke, Mas Mimi kalau biasanya bikin lagu gitu, biasanya tuh kapan sih suasananya? Apa pagi atau sore atau malam? Oke, jadi kalau buat gue pribadi, buat musik kali ya lebih tepatnya ya, buat musik itu tergantung musik untuk siapa. Karena kalau misalnya untuk buat film, saya itu harus kapan aja. Harus kapan aja. Nggak ada waktu khusus ya? Nggak, pokoknya tergantung deadline aja. Misalnya deadline-nya cepet, ya saya harus mengerjakannya cepat. Kalau deadline-nya lambat, tapi kalau ditanya waktu saya paling nyaman sih sebenarnya antara pagi sampai siang, sampai sore lah.
Justru kalau malam saya pengennya istirahat sih. Kayak gitu paling. Oh gitu. Oke. Sekarang kalau lagi bikin musik tuh, ini alat-alat apa sih yang digunakan dari keyboardnya apa? Keyboard sebenarnya alat-alat gue sederhana ya, karena ini benar-benar buat personal. Karena biasanya kalau apalagi untuk film itu kita punya studio yang lebih proper dan profesional, dan memang kita punya sound engineer yang nanti di mixing mastering oleh dia gitu. Sedangkan kalau ini kan hanya untuk personal saya aja gitu. Jadi saya pakai MIDI controller. Ini M-Audio Keystation 88. Jadi 88 keys yang kayak full piano, walaupun saya bukan pianis gitu, tapi senang aja range-nya bisa sampai sini gitu. Terus saya pakai DAW. Kalau saya pribadi saya pakai Logic gitu. Logicnya Logic lama lagi karena saya masih nyaman aja gitu. Udah sih paling Controllernya itu apa? Controller tadi M-Audio. Oh, M-Audio ya. Nah gitu. Kalau speaker DS5A. Itu lokal. Lokal kalau nggak salah. Pokoknya salah satu speaker termurah buat yang pernah ya emang yang pernah saya beli gitu ya. Tapi sekali lagi makanya ini equipment bener-bener hanya untuk pribadi, bukan untuk profesional gitu. Karena kalau untuk profesional, misalnya saya pun membuat karya-karya di sini untuk sendiri atau bahkan untuk film, pasti saya serahkan ke sound engineer yang profesional itu. Jadi saya untuk membuat materinya aja gitu, kayak stemnya kayak gitunya aja sih. Oh, jadi nggak ada pemilihan untuk kayak pakai equipment yang yang high grade gitu ya, yang mahal ya? Kalau gue masih belum merasa perlu gitu, karena buat opini gue yang penting hasil jadinya gitu, hasil jadi, maksud gue secara kreatifnya gitu. Karena sedangkan kalau sound yang tadi, kalau untuk sound kita kan punya sound engineer gitu, bahkan misalnya buat sore pun juga kita akan menyerahkannya ke sound engineer itu. Jadi ya kalau buat saya pribadi sih saya ngerasa ini cukup. Tuh. Boleh nggak nih kita ngintip-ngintip stemnya? Stemnya ya, boleh misalkan, aja sih. Oh, dari ini aja, dari single terbaru Mas Bambi itu, Rayuan Nanelok. Oke, boleh cerita. Kalau sebenarnya kalau lagu Rayuan Nanelok itu sebenarnya itu karya gue 10 tahun yang lalu. Udah lama dong. Oh iya, sangat ya, lumayan. Itu udah SD kalau orang. Gitu. Jadi kebetulan kalau ngomongin stemnya, file itu ada di kantor, dan itu file 10 tahun yang lalu, jadi berbentuknya udah archiving aja ya. Jadi data kalau di kantor kita memakai Pro Tools, jadi file Pro Tools-nya udah nggak ada gitu. Terus apa lagi? Dulu bikinnya pakai apa? Itu dulu di kantor emang. Itu sebenarnya proyek iseng doang tadinya awalnya. Saat itu tuh kita ramai-ramai nongkrong, seneng lagi ngelucu-ngelucu gitu tuh. Terus ya udah saya iseng aja buat lagu itu style Melayu daily ya, bahkan dia bilang itu Melayu kepulauan gitu. Terus ya udah Tony mau buat liriknya, ya udah jadi lagunya itu ya udah gitu. Tapi ternyata begitu tahun 2016 lagu itu dipakai untuk tema lagunya My Stupid Boss yang pertama. Itu palingan. Oke, thank you banget udah main ke studio Mungil gue tadi. Sampai jumpa lagi, dan thank you Masif udah mampir, udah ngeliput studio gue. Sekarang mau kerja balik dulu ya. Dah.